Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film action adventure dari tahun 2015. Film diawali dengan memperlihatkan temuan-temuan aneh di Cina selama bertahun-tahun seperti tulang berukuran besar yang menyerupai dinosaurus dan tubuh dengan kulit dan daging yang masih utuh. Salah satu ilmuwan yang terlibat dalam penemuan itu adalah Profesor Yang. Dia bersama timnya kemudian membuat pos penelitian 749 di Pegunungan Kunlun pada tahun 1978. Sekarang tahun 79. Hubei, salah satu dari tentara yang mengawal penelitian ini, terjatuh karena kelelahan. Yang Ping, putri dari Profesor Yang, membantunya dengan memberikan minuman. Hubei bertemu dengannya untuk pertama kali, namun dia merasa seperti sudah lama mengenalnya. Setelah itu, Hubei melihat tim pencari mengeluarkan tengkorak raksasa dari dalam gua. Namun tiba-tiba gua mulai bergetar dan terjadi ledakan. Para prajurit dengan senjatanya menunggu di depan gua siap untuk melawan jika ada makhluk asing. Ternyata hanya profesor dan beberapa pekerja yang keluar dari gua. Ledakan ini membuka jalan di dalam gunung. Jadi mereka mengirim profesor dan tim khusus untuk menyelidikinya. Yang Ping, Hubei, dan temannya Chang Sang menjadi bagian dalam tim khusus. Mereka memasuki gua hingga menemukan jurang raksasa, kemudian menuruni jurang dan menemukan makhluk seperti kupu-kupu terbang di sekitar mereka. Dasar jurang adalah es. Mereka kemudian menemukan jurang lain di tengah. Mereka turun lagi dan menemukan gua yang penuh dengan fosil raksasa. Setelah melihat sebentar, mereka menemukan jalan keluar. Ternyata mereka berada di salah satu puncak gunung. Profesor memberitahu Hubei bahwa gunung di depan mereka adalah pintu gerbang kerajaan Purbakala. Salah satu tentara kemudian memberitahu bahwa mereka menemukan jejak kaki raksasa di salju. Mereka kemudian melaporkannya kepada petugas Han. Di tempat lain, petugas Han dan timnya telah selesai memasang pintu di pintu masuk gua. Profesor dan yang lainnya mulai mengikuti jejak kaki raksasa. Tidak lama makhluk kecil terbang mengitari mereka. Mereka melihat lebih dekat. Makhluk itu seperti kelelawar. Salah satu tentara menangkapnya. Tiba-tiba dia mulai terbakar hingga menjadi tulang belulang. Melihat itu, mereka ketakutan dan mulai menembaki makhluk itu. Akhirnya makhluk itu pergi, namun masalah lain muncul. Tiba-tiba salju longsor. Mereka berlari menghindari longsoran salju. Hingga mereka terjebak di ujung jurang. Tidak ada pilihan lain, mereka harus melompat. Tetapi sebelum melakukannya, Profesor mengikat Hubei dengan putrinya. Mereka semua terjatuh. Hubei dan Yang Ping tersangkut pada sepotong es, namun tidak lama keduanya jatuh. Adegan selanjutnya memperlihatkan Hubei yang tiba-tiba terbangun di kereta mengingat peristiwa itu. Dia tidak tahu bagaimana caranya dia bisa selamat. Di dasar jurang hanya ada 4 orang yang selamat. Profesor, Hubei, Yang Ping, dan Chang Sang. Mereka kemudian menyalakan obor dan menemukan sebuah gua besar dengan menara tinggi di dalamnya. Profesor menyebutnya Istana Keramat Kunlun. Menara siluman 9 tingkat di mana rahasia manusia siluman disegel. Dia telah mencarinya selama ini. Setelah memberikan penghormatan, dia menyalakan api menyebabkan sekelompok kelelawar muncul dan mengelilingi menara. Profesor menyuruh Hubei dan Yang Ping masuk ke dalam menara. Ketika mereka di dalam dan bergandengan tangan, pintu terbuka dan muncul cahaya di puncak menara, memanggil roh hingga memenuhi tempat itu. Tapi tiba-tiba semuanya menghilang ketika Chang Sang memadamkan apinya. Dia tidak setuju jika mereka membuka gerbang siluman. Gua mulai runtuh dan kelelawar muncul mengejar mereka. Chang Sang mengorbankan dirinya sebagai pengalih perhatian kelelawar hingga akhirnya dia meninggal. Kelelawar mengejar mereka bertiga hingga mereka terjebak di ujung, di mana ternyata mereka berada di belakang air terjun. Hubei melawan mereka, tetapi salah satu dari mereka berhasil menggigitnya dan akhirnya membuatnya tidak ada pilihan kecuali terjun ke air untuk mematikan api di punggungnya. Disusul Yang Ping dan ayahnya. Di dalam air, Hubei melihat Yang Ping dibawa oleh binatang raksasa kemudian menghilang, sementara ayahnya tidak diketahui keberadaannya.
Hubei berhasil selamat. Petugas Han mengatakan bahwa mereka menemukan semua tubuh, kecuali Profesor dan Yang Ping. Hubei adalah satu-satunya yang selamat. Adegan kembali menunjukkan Hubei berada di kereta. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke rumah. Tiba di stasiun, dia dijemput oleh Tuan Wang. Sekarang adalah tahun 82. Hubei akan bekerja di perpustakaan Tuan Wang. Saat makan siang, Tuan Wang mengajaknya makan di restoran. Di sana, dia bertemu dengan teman masa kecilnya, Wang Kaixian. Selanjutnya, Wang Kaixian akan bekerja di perpustakaan juga. Saat bekerja di perpustakaan, Hubei menemukan buku penelitian Profesor Yang, di mana berisi tentang menara siluman 9 tingkat. Hubei tersadar, ternyata Profesor sudah pernah datang ke menara. Tujuannya datang kali itu adalah untuk membuka gerbang siluman. Dari awal, dia sudah mengetahui bahwa Yang Ping dan Hubei bisa membuka gerbang siluman. Sementara itu di pos 749, para penjelajah menemukan peti mati dengan seorang wanita hidup di dalamnya yang terlihat seperti Yang Ping, tetapi dia menyebut dirinya Shirley. Dia tidak ingat sama sekali atau mengetahui tentang Yang Ping, jadi mereka akan mengawasi dan melakukan perawatan padanya. Kembali ke Hubei, dia terus menerima buku dengan halaman yang diberi tanda hingga membuat dirinya terobsesi untuk mempelajarinya hingga berbulan-bulan. Buku itu membantunya memahami sejarah makhluk siluman. Dahulu ada dunia manusia ras siluman. Menara siluman 9 tingkat adalah peninggalannya. Kelelawar api adalah peninggalan dari manusia siluman yang merupakan pengawal menara siluman untuk menjaga kerahasiaannya. 10.000 tahun yang lalu, ras siluman mendadak menghilang dari bumi. Hubei bertanya-tanya kenapa dirinya dan Yang Ping bisa membuka pintu menara, mengapa Profesor ingin membukanya, dan siapa yang terus mengiriminya buku tentang sejarah makhluk siluman. 3 tahun kemudian, yaitu tahun 85, petugas Han dan timnya menemukan Profesor di pegunungan tersembunyi di dalam gua. Sementara itu di Cina Barat, sebuah kota minyak diserang oleh binatang raksasa yang misterius. Mereka menghancurkan semuanya. Profesor Han berpikir bahwa penyerangan ini dilakukan oleh iblis yang berhasil lolos ketika dia membuka menara siluman 9 tingkat. Jadi dia datang ke daerah itu untuk menyelidikinya. Kejadian penyerangan itu membuat luka di bahu Hubei kambuh. Dia kemudian mendatangi dokter untuk memeriksanya. Hal ini membuat lokasi keberadaannya teridentifikasi oleh petugas Han yang mencarinya. Suatu sore, nyeri di bahunya kambuh hingga muncul api dan membuat perabot di perpustakaan terbang. Tuan Wang muncul dan mengembalikan perabot itu ke tempat semula. Dia menjelaskan hal itu terjadi karena serangan makhluk kelelawar api. Darah Hubei telah terkontaminasi oleh kekuatan iblis yang memberikan kekuatan kepadanya. Namun hal itu dapat membawanya ke neraka jika dia menggunakannya. Hubei tidak mengerti bagaimana Tuan Wang bisa mengetahui semua ini. Tuan Wang kemudian merubah perpustakaan menjadi makam tua dan mengungkapkan bahwa dia adalah pelindung Pangeran Yi. Di makam ini banyak roh pelindung termasuk Changsang. Tuan Wang menjelaskan bahwa Pangeran Yi adalah pemimpin umat manusia melawan ras siluman yang telah mengambil alih bumi. Pangeran Yi menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyegel menara dan sebagian besar siluman pergi meninggalkan bumi. Beberapa dari mereka bersembunyi dengan wujud manusia bahkan sampai menikah dengan manusia. Mereka menginginkan Hubei karena dia merupakan keturunan Pangeran Yi untuk membuka menara siluman 9 tingkat, membebaskan para siluman. Di pos 749, petugas Han sangat marah mengetahui bahwa timnya telah kehilangan Profesor Yang. Di lain tempat, Shirley telah sadar dan mengatakan bahwa dia telah mengingat semuanya. Jadi dia ingin mencari ayahnya bersama dengan Hubei. Han datang ke perpustakaan untuk mengajak Hubei mencari Profesor Yang. Awalnya dia menolak, namun berubah pikiran ketika mengetahui Yang Ping telah ditemukan. Di sisi lain, Tuan Wang mengatakan bahwa sebaiknya dia tidak pergi karena para siluman sedang mencari dan ingin menangkapnya untuk membuka menara siluman. Namun Hubei bersikeras karena dia ingin mengetahui bagaimana Yang Ping bisa hidup kembali. Tiba-tiba mereka diserang oleh roh siluman berbentuk binatang, jadi Hubei harus datang ke menara siluman untuk menghentikan ini semua. Hubei meninggalkan perpustakaan bersama Wang Kaixian yang ingin membantunya. Mereka melakukan perjalanan ke Cina Utara di mana mereka bertemu dengan tim yang akan mencari Profesor Chen Dong dan seorang wanita bernama Xiao Weiwei, sekelompok tentara, dan Shirley.
Hubei menangis ketika dia melihatnya lagi, tetapi dia bersikap dingin terhadapnya. Dia juga meminta Hubei untuk memanggilnya Shirley, bukan Yang Ping. Tim melakukan perjalanan melalui padang pasir dengan menggunakan unta. Setelah beberapa saat, badai pasir datang hingga mereka melewati sebuah pintu perisai yang tidak mereka sadari. Mereka tiba di kota minyak, namun beberapa orang tertinggal termasuk Wang Kaixian. Mereka masih berada di tengah gurun. Tiba-tiba mereka diserang oleh iblis. Satu persatu mereka dibunuh oleh iblis. Wang Kaixian dan pria lainnya berhasil selamat dan tiba di kota minyak, kemudian bergabung dengan anggota tim lainnya. Mereka telah menjelajahi kota itu dan tidak menemukan apapun kecuali reruntuhan dan mayat. Wang Kaixian memberitahu mengenai iblis yang dia temui, kemudian memintanya untuk pergi. Hubei mengajak mereka pergi, namun Chen Dong dan Shirley memutuskan untuk tinggal dan menyelesaikan misi. Tetapi tidak lama iblis mulai datang. Mereka menembaki iblis itu hingga jatuh. Mereka berpikir telah berhasil membunuhnya, lalu mereka mengejar yang lainnya. Namun ketika mereka berbalik, iblis yang pertama hilang. Ketika semua orang bertarung melawannya, Shirley melarikan diri, memasuki sekolah diikuti oleh Hubei. Dia kemudian melihat sebuah lubang dan masuk ke dalamnya, yang ternyata adalah sebuah terowongan bawah tanah menuju ke makam pangeran. Ketika Hubei lengah, dia diserang dan dilukai oleh iblis. Tiba-tiba Shirley muncul dan menjinakkannya, membuatnya pergi. Shirley mengangkat tubuh Hubei dan memasukkannya ke dalam peti mati, menutup kemudian pergi dari tempat itu. Kembali ke kota, lebih banyak iblis datang, jadi mereka bersembunyi di sebuah bangunan untuk menembakkan peluru perak dan roket dari jauh. Mereka berhasil mengenainya, tetapi kebanyakan dari iblis itu lolos, memanjat gedung dan mengejar mereka. Weiwei berhasil menghindar dan berpura-pura menjadi manekin hingga ketahuan, lalu berlari untuk bersembunyi di dalam bis bersama Wang Kaixian. Iblis terus menyerang bis, membuat mereka berdua terlempar di dalam bis. Sementara Hubei di dalam peti mati sadar dan merasakan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Roh Tuan Wang muncul di hadapannya, mengatakan bahwa peti mati akan membantunya hidup kembali. Adegan kemudian diperlihatkan Hubei yang jatuh di kegelapan dan muncul di depan menara. Di sana dia akhirnya bisa mengetahui apa yang terjadi pada Yang Ping. Binatang raksasa yang menangkapnya membawanya ke gua dan menaruhnya di atas api. Kemudian Ratu Siluman mengambil rohnya dan dia berubah menjadi Shirley yang mengendalikan para iblis. Setelah binatang itu pergi, Hubei mendekati menara dan berbicara dengan roh Ratu Siluman. Hubei meminta untuk mengembalikan Yang Ping padanya. Dia mengatakan bahwa Yang Ping adalah salah satu siluman berwujud manusia dan dia membutuhkan Hubei untuk membuka gerbang siluman. Dia berjanji akan mengembalikan Yang Ping padanya setelah Hubei dan Shirley masuk ke dalam menara dan membuka pintu menara siluman 9 tingkat untuk membuka kutukan mematikan hingga ribuan iblis bisa bebas kembali ke bumi. Hubei menolaknya dan memintanya untuk dikembalikan ke tempat di mana timnya berada. Roh Ratu Siluman memberitahunya bahwa jika dia membunuh Shirley, Yang Ping akan meninggal. Roh Ratu kemudian mengembalikannya ke kota. Hubei melihat iblis menyerang bis dan Hubei dengan cepat menembaknya untuk membebaskan temannya. Di tempat lain, Chen Dong berusaha melawan siluman itu hingga dia hampir terjatuh, tergantung di tepi atap. Para siluman terus mengejar dan menyerang Hubei. Shirley menghalangi karena dia membutuhkan Hubei untuk membuka pintu menara. Dia kemudian melempar mobil hingga mereka akhirnya pergi. Setelah itu, Hubei menatap mata Shirley dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan Yang Ping kembali. Jadi dia menembaknya 3 kali. Menyebabkan semua iblis menghilang dan menara hancur lebur. Hubei adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Shirley kemudian menciumnya sebelum jatuh pingsan dan berubah kembali menjadi Yang Ping. Hubei menangisi kematiannya,
Tetapi Yang Ping tiba-tiba berbicara dan mengungkapkan betapa senangnya dia melihatnya sekali lagi. Hubei mengangkat tubuhnya dan membawanya ke peti mati pangeran, berharap peti mati itu dapat menyembuhkannya. Dia berbaring dengannya di dalam. Kemudian dia dapat melihat masa lalu Yang Ping. Yang Ping memiliki kekuatan sejak dia masih kecil. Salah satunya kemampuan untuk menghidupkan kembali makhluk hidup, tetapi ibunya melarang dia untuk menggunakannya. Dia melihat di tubuh ibunya ada api berwarna biru, membuatnya tersadar bahwa ibunya dan dirinya adalah keturunan dari iblis yang memiliki wujud manusia dan menikahi manusia normal. Inilah mengapa Profesor Yang melakukan penelitian mengenai menara siluman sepanjang hidupnya, agar suatu hari nanti dia bisa menghilangkan kutukan putrinya. Kembali ke gua, alasan kenapa mereka selamat setelah jatuh adalah karena Yang Ping telah menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan mereka semua. Setelah melihat itu semua, Yang Ping memberitahu Hubei bahwa dia mencintainya dan memintanya untuk tidak menyerah mencari ayahnya. Adegan kemudian diperlihatkan Hubei dan timnya melanjutkan perjalanan untuk mencari profesor. Sementara dari kejauhan, binatang raksasa mengawasi mereka. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.